Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita akan lanjutin alur ceritanya Lloyd. Bagi yang mau nonton part sebelumnya bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd dan Xavier sedang melawan monster raksasa Giga Titan. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Lloyd berhasil membunuh monster itu. Namun karena terlalu memaksakan diri, Lloyd akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Baron yang sedang bekerja di kediamannya tiba-tiba mendapatkan pesan dari pemerhati pos yang dikirim oleh Count Cremo. Setelah membacanya, betapa terkejutnya Baron setelah mengetahui tentang keadaan Lloyd sekarang. Dia pun langsung memacu kudanya untuk bergegas menuju kota Cremo. Di surat itu tertulis, "Yang terhormat, Baron Frontera, putra tetuamu, Lloyd Frontera telah menyelesaikan pembangunan yang dibutuhkan oleh Cremo." Namun tiba-tiba datang Ibu Eren dan Tuan Bayen yang menyusul Baron. Pertamanya Baron tidak mengizinkan istrinya untuk ikut karena perjalanannya yang jauh. Namun istrinya menenangkan Baron. Dia berkata bahwa dirinya jauh lebih baik mengendarai kuda daripada Baron. Dan lanjutan dari surat tadi, namun setelah itu Cremo menghadapi bahaya yang besar. Pada saat itu, Lloyd Frontera dan pengawalnya, Xavier Asrahan, memberanikan diri dan mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan banyak nyawa warga. Namun Lloyd berakhir dengan koma yang tidak wajar. Kupikir akan penting untuk membiarkan Anda tahu sesegera mungkin. Jadi saya mengirim surat ini. Saya akan menunggu untuk bertemu orang tua dari pemuda yang luar biasa ini, kata Count Cremo dari surat itu. Dan terlihatlah Baron yang sangat panik akan keadaan dari Lloyd. Namun dia tiba-tiba teringat akan Lloyd yang selalu memanggilnya Baron, bukannya ayah. Dia berpikir apakah Lloyd benar-benar anaknya. Tiba-tiba mereka terhenti karena di hadapan mereka terdapat satu monster yang menghalangi jalan mereka. Tuan Bayen pun langsung turun dari kudanya dan akan menghadapi monster itu agar bisa membuat jalan untuk Baron dan istrinya. Awalnya Baron meminta mereka untuk pergi saja. Namun Tuan Bayen berkata bahwa mereka tidak akan bisa melakukan itu karena monster itu cepat. Dia pun meminta agar Baron dan istrinya cepat pergi dari sini. Dengan terpaksa, Baron pun akan meninggalkan Tuan Bayen. Dia meminta agar mereka bisa bertemu lagi. Lalu monster itu pun hendak menyerang ke arah Tuan Bayen. Dengan sigap, dia pun mengadu serangan monster itu dengan pedangnya. Namun betapa terkejutnya Bayen saat pedangnya patah dan tak mampu menahan serangan monster itu. Monster itu yang memiliki kesempatan pun menggigit pundak dari Tuan Bayen. Tuan Bayen lalu mengambil pisau kecil di pinggangnya dan menusuk kepala monster itu dengan pisau. Namun setelah kepalanya tertusuk, monster itu masih memiliki tenaga dan menguatkan gigitannya. Berarti itu Tuan Bayen pun menambahkan kekuatan untuk menusuk lebih dalam. Namun ternyata kekuatan monster itu jauh di atas dari Tuan Bayen, hingga membuat Tuan Bayen berteriak kesakitan. Di saat yang genting itu, tiba-tiba datanglah Baron menusuk monster itu dari titik butanya. Lalu dari arah depan, datang juga istri Baron yang menusuk mata dari monster itu, hingga membuat monster itu berteriak kesakitan dan melepaskan gigitannya. Monster itu pun lalu tumbang karena luka yang cukup banyak. Baron sedang membantu Tuan Bayen untuk bangun. Dia melihat istrinya sedang diam mematung. Dan saat Baron menoleh ke arahnya, dia sangat terkejut karena melihat gerombolan monster yang sama datang ke arah mereka. Melihat itu, Tuan Bayen pun mengambil pedangnya. Dia berencana untuk melawan gerombolan monster itu seorang diri. Baron dan istrinya pun hanya bisa ketakutan melihat kejadian itu. Saat Tuan Bayen akan bertarung, datanglah Xavier yang akan membantu mereka. Dengan sangat mudah, Xavier membantai kumpulan monster itu. Setelah selesai membantai kumpulan monster itu, Xavier pun mendatangi Baron dan kelompoknya. Tuan Bayen sangat terkejut dengan perubahan kekuatan dari Xavier yang berkembang dengan sangat cepat. Melihat kedatangan Xavier, mereka lalu bertanya tentang kondisi dari Lloyd. Namun dengan tertunduk, Xavier berkata dirinya juga merasa tidak yakin apakah Lloyd masih hidup atau tidak. Dan terlihatlah flashback saat Lloyd dan Xavier yang telah mengalahkan Giga Titan. Xavier menangis karena mengira Lloyd telah meninggal. Namun saat dia memegang tangan Lloyd, Xavier merasakan denyut nadi dari Lloyd yang masih berdetak, walaupun jantungnya telah berhenti. Dan juga Lloyd masih bisa bernapas walaupun sedikit. Xavier pun merasa kebingungan bagaimana ini semua bisa terjadi. Saat dia memeriksa jantung dari Lloyd, Xavier terkejut karena Lloyd telah mencapai jantung mana circle ketiga. Namun ada yang aneh karena perputaran mananya sangatlah cepat. Xavier tidak bisa lebih lanjut untuk memeriksanya karena terdapat medan magnet. Rotasi mana yang sangat kuat sedang berlangsung dalam jantung Lloyd dan mempertahankan kehidupannya. Xavier lalu mendapatkan kesimpulan bahwa Lloyd menggunakan ledakan rangkap 3 untuk bisa mengalahkan Giga Titan. Xavier lalu bertanya-tanya siapa sebenarnya Lloyd ini. Scene lalu kembali ke keadaan kota Cremo sekarang.
di mana terdapat banyak perbaikan akibat serangan monster tempo lalu. Ternyata keluarga Lloyd telah sampai di kota Kremo. Mereka sangat terkejut karena kerusakan yang ditimbulkan sangatlah besar. Mereka merasa tidak percaya bahwa hanya Lloyd dan Xavier lah yang mengatasi monster yang bisa menimbulkan kerusakan sebesar ini. Xavier lalu berkata bahwa Lloyd lah yang telah mengalahkan monster itu seorang diri. Baron dan istrinya masih tidak mempercayai bahwa Lloyd yang mengatasi semua ini. Dari belakang mereka terdapat beberapa warga yang sedang menuju ke kediaman Count Kremo. Mereka menuju ke sana untuk melihat kondisi orang yang telah menyelamatkan nyawa mereka saat tenggelam di laut. Dan juga terdapat beberapa warga yang lain sedang membicarakan Lloyd yang telah menyelamatkan mereka dari reruntuhan, sehingga tidak ada yang terluka. Juga terdapat warga lain yang juga menceritakan tindakan dari Lloyd yang memadamkan api dengan menggunakan hipo. Semua penduduk di sana sedang membicarakan aksi heroik dari Lloyd. Dan saat Baron dan kelompoknya tiba di kediaman Count Kremo, ternyata di sana terdapat lautan manusia yang sedang melihat keadaan dari Lloyd. Semua orang di sana sedang berdoa untuk kesembuhan dari Lloyd. Tiba-tiba terdapat satu NPC kampret yang menyalahkan Lloyd karena membuat patung di lautan. Dia berusaha menggiring opini masyarakat agar menyalahkan semua masalah kepada Lloyd. Emang kampret dan gak tahu diri. Warga yang mendengar itu pun menjadi berbisik-bisik. Namun tidak seperti yang kalian harapkan. Ternyata warga itu malah mengeroyok NPC kampret itu. Mereka tidak terima Lloyd disalahkan. Lalu terlihatlah jantung mana yang memiliki 3 circle mana. Dan muncul notifikasi. Pengorbanan Anda telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap warga Kremo. Diikuti oleh prestasi, ini adalah bonus yang besar. Dan terlihatlah Lloyd yang mulai sadar dari komanya. Saat dia bangun, dia melihat notifikasi itu. Lloyd lalu bertanya apakah dirinya masih hidup. Sistem lalu berkata bahwa Lloyd tidak akan bermimpi jika ia mati. Lloyd juga menanyakan apakah ledakan jantung mananya merupakan bagian dari pengaturan sistem. Sistem berkata bahwa Lloyd akan mengetahuinya secara bertahap. Sistem lalu berkata sebaiknya Lloyd memeriksa sesuatu yang jauh lebih penting. Seketika Lloyd teringat sesuatu, dan saat itu muncullah Xavier yang datang ke kamar Lloyd. Dengan kampretnya si Lloyd malah nanya kapan si Count Kremo akan membayarnya. Mendengar pertanyaan Lloyd, Xavier pun menjadi senang karena Lloyd sudah baik-baik saja. Karena kalau sifat mata duitannya Lloyd udah keluar, berarti Lloyd sudah sembuh. Lalu datanglah Baron dan ibu Lloyd yang langsung memeluknya dengan sangat erat. Mereka merasa lega dan senang karena sekarang Lloyd sudah baik-baik saja. Dan mereka sudah tidak memikirkan Lloyd itu anak mereka atau bukan. Mereka merasa bersyukur bahwa Lloyd masih bisa hidup. Scene lalu berpindah di kerajaan. Penguasa di sana mendapatkan surat dari Count Kremo yang menceritakan tentang semua kejadian di kota Kremo tentang Lloyd yang telah mengalahkan Giga Titan. Dia pun meminta bawahannya untuk mengirim surat kepada keluarga Frontera agar Lloyd dan Xavier datang menuju ke kerajaan. Penguasa itu berkata bahwa dirinya lah yang akan memutuskan surat itu benar atau hanya mengada-ngada. Dengan menemui Lloyd sendiri, ternyata penguasa kerajaan itu adalah seorang wanita atau biasa disebut ratu. Namanya adalah Alicia Termani Magento. Lloyd yang telah sadar sedang berada di dalam kereta kencana menuju suatu tempat. Tepat di hadapannya muncul sistem yang berkata peningkatan dalam reputasi sosial menghasilkan bonus RP. Dan Lloyd mendapatkan bonus RP sebanyak 1.500 poin. Dengan itu, Lloyd sangat senang hingga menunjukkan ekspresi bahagia. Sistem juga memberikan informasi tentang skill jantung mana, di mana jantung mana dapat menyimpan mana dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Ingat itu, Lloyd pun menyadari bagaimana dirinya dipenuhi kekuatan, walaupun dirinya koma selama 1 bulan, karena Lloyd telah menjadi pengguna jantung mana. Tapi si Lloyd malah mikir kalau dia akan bisa nyekop dengan lebih mudah. Ini sistem pikirannya sama kayak Mimin. Tapi si Lloyd dengan hebat bisa mengcounter perkataan sistem, dan Mimin pun terdiam. Sistem lalu menjelaskan bahwa jantung mana Lloyd terbentuk bukan dari latihan dasar seperti Xavier, namun dari dampak mana blast. Karena itu jantung mana dari Lloyd memiliki karakteristik yang unik. Lloyd menjadi terkejut mendengar perkataan dari sistem. Sistem juga menambahkan opsi eksklusif skill, yaitu Shock Neutralizer, di mana skill ini dapat menghilangkan efek dari pengguna skill mana blast tanpa perlindungan tambahan. Artinya Lloyd dapat menggunakan ledakan rangkap 3 kapanpun dia mau. Lagi-lagi Lloyd berpikir bahwa dirinya akan bisa menambang lebih cepat. Tapi sistemnya meminta untuk menggunakan mereka untuk sesuatu yang lebih keren. Tapi Lloyd langsung men-shutdown sistem di sini. Di sini dijelaskan mengapa jantung mana harus membutuhkan perlindungan dari mana blast. Karena jantung mana itu seperti tempat pembuangan peluru. Menggunakan mana blast sama saja seperti menaruh peledak di dekat bubuk mesiu. Itu akan menjadi jebakan kematian jika tidak menggunakan pelindung.
Tapi saat itu Lloyd tak punya jantung mana. Berkat itu, jadi dia tidak mati. Karena gelombang dari ledakan mana blast telah memenuhi jantung Lloyd, dan itu bekerja dan membuat Lloyd tetap hidup. Lloyd merasa bersyukur karena dirinya dulu saat melatih jantung mana dia mengabaikannya. Karena nyekop lebih penting buat Lloyd. Lloyd berpikir bahwa menjadi pemalas bisa membantunya. Intinya, jadilah seorang pemalas. Lanjut, lalu datanglah Count Cremo yang masuk ke dalam kereta kuda. Melihat kedatangan Count Cremo, si Lloyd pun memiliki suatu rencana. Di perjalanan, Lloyd pun menanyakan biaya untuk membangun kembali kota Cremo. Count Cremo berkata bahwa anggarannya melebihi 1 bulan anggaran. Lloyd lalu berkata, jika Giga Titan tidak mati, maka biayanya akan melebihi dari itu, sambil Lloyd mengeluarkan ekspresi serius. Melihat itu, Count Cremo pun menjadi ketar-ketir dan menanyakan maksud dari Lloyd. Lloyd pun lalu basa-basi dengan berkata tentang kompensasi uang yang diterima oleh penduduk karena kejadian ini. Merasa mengerti apa yang dimaksud Lloyd, Count Cremo pun berkata 1,5 kali lipat. Apa itu cukup? Kata Count Cremo. Namun si Lloyd berkata bahwa Count Cremo telah salah paham karena dirinya tidak meminta sebanyak itu. Tapi si Lloyd berkata bahwa Count Cremo hanya menganggap hidup warganya setara dengan 1 kali lipat dari biaya konstruksi. Jadi si Lloyd ini mencoba memeras si Count Cremo. Mendengar perkataan Lloyd, Count Cremo pun sempat terdiam sebentar. Lalu dia menaikkan tawarannya menjadi 2 kali lipat. Namun Lloyd masih diam mendengar tawaran dari Count Cremo. Dengan berkeringat dingin, Count Cremo lalu berkata 3 kali lipat. Mendengar itu, ekspresi Lloyd lalu berubah menjadi tersenyum. Lloyd pun juga merubah moodnya menjadi ramah setelah mendapatkan apa yang dia mau. Bangke juga si Lloyd. Mereka berdua pun berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Count Cremo sudah menyadari bahwa dirinya diperas. Namun dirinya merasa baik-baik saja walaupun dirinya diperas. Kereta kuda Lloyd pun telah sampai di tempat tujuan. Dan di sana terdapat banyak warga yang menyambut kedatangan dari Lloyd. Melihat semua sikap orang padanya, Lloyd menjadi terasa terbebani. Karena di kehidupan dulunya di Korea, dia ibaratnya hanya sekantong sampah. Count Cremo lalu berkata bahwa di atas panggung terdapat bola sihir yang dapat menjadi pengeras suara. Para penduduk ingin mendengar kata-kata dari Lloyd. Kayaknya si Lloyd mau konferensi pers. Lloyd lalu memikirkan apa yang harus ia katakan di atas panggung agar bisa menghasilkan cuan. Dan si Lloyd pun naik di atas panggung dan di bawahnya banyak penduduk yang menonton. Kayak jadi capres si Lloyd. Lloyd lalu meletakkan tangannya di bola kristal itu dan mulai berbicara. Lloyd lalu bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang sistem penghangat lantai. Malah promosi. Para warga yang mendengar perkataan Lloyd pun hanya bisa terdiam karena tidak tahu maksud dari Lloyd. Karena banyak yang tidak tahu tentang sistem penghangat miliknya, Lloyd pun mengeluarkan teknik marketingnya dan mengenalkan sistem penghangat miliknya. Kayak sales-sales gitu, Lloyd lalu menerangkan bahwa mereka semua tidak bisa menyia-nyiakan hidup mereka. Agar tidak menjadi sia-sia, mereka harus menggunakan sistem penghangat miliknya. Lloyd berkata bahwa kualitas hidup semua orang sebanyak ini. Salah, tapi sebanyak ini. Setelah itu, Lloyd pun meminta mereka yang tertarik untuk datang ke kediaman keluarga Frontera. Setelah melakukan marketingnya, Lloyd pun lalu meninggalkan konferensi pers itu. Count Cremo yang melihat tindakan Lloyd menjadi kebingungan bagaimana dirinya masih bisa menyukai Lloyd. Tapi Count Cremo juga berpikir bahwa tindakan dari Lloyd semuanya masuk akal. Dan Count Cremo berpikir lagi bahwa bakat seperti Lloyd akan menjadi sia-sia jika hanya berada di perdesaan. Sid lalu berpindah ke tempat Lloyd, di mana dia sedang bertemu dengan Tuan Bayern. Awalnya Lloyd berpikir bahwa kemampuan Tuan Bayern dalam hal kesatria adalah rata-rata, bahkan bisa dibilang kurang. Namun ternyata saat Lloyd pergi, semua hal seperti pekerjaan, dokumen-dokumen, dan bahkan pembayaran pun dilakukan oleh Tuan Bayern. Sontak, Lloyd pun terkejut dan bertanya apakah Tuan Bayern yang melakukan semua ini. Tuan Bayern hanya menjawab bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas tambahan yang Lloyd berikan. Saat mereka sedang berbicara, datanglah satu pekerja yang meminta Tuan Bayern memeriksa pekerjaannya. Tuan Bayern lalu memeriksa pekerjaan dari pria itu dengan sangat teliti. Lalu Tuan Bayern memuji para pekerja itu karena telah melakukan pekerjaan mereka dengan sangat bagus. Para pekerja pun menjadi senang karena mendapatkan pujian dari Tuan Bayern. Lloyd tampak sangat terkejut karena melihat Tuan Bayern yang sangat kompeten dalam bekerja. Lloyd berpikir bahwa Tuan Bayern lahir di waktu yang salah. Jika dia hidup di Korea, sudah pasti dia akan menjadi seorang konglomerat. Lloyd berpikir untuk memberikan bonus kepada Tuan Bayern karena usahanya ini. Lalu muncul notifikasi, sistem lantai rumah Frontera telah selesai. Sistem lantai pemanas gaya Frontera akan dicatat dalam sejarah benua. Sejumlah besar RP akan dibayar menurut pencapaian konstruksi yang signifikan.
dan Lloyd mendapatkan 400 poin RP. Ternyata kontrak masalah sistem pemanas adalah karya dari orang tua Lloyd. Sin lalu kembali ke Lloyd, di mana dia sedang mengecek proyek barunya. Lloyd lalu bergumam bahwa dengan bayaran konstruksi, dia bisa membayar lebih dari setengah hutangnya, dan masih banyak tagihan air yang tersisa dari wilayah tetangga. Lloyd pun menjadi full senyum karena kehidupan yang ia impikan akan segera terwujud. Xavier yang melihat ekspresi Lloyd yang mengesalkan bergumam bahwa dirinya mulai jijik melihat ekspresi Lloyd yang seperti itu, dan ia ingin sekali memukul wajah dari Lloyd. Tiba-tiba terdapat seseorang yang meniup trompet. Ternyata mereka adalah rombongan dari kerajaan. Melihat kedatangan utusan kerajaan, Lloyd pun mulai khawatir dengan tujuan dari rombongan itu. Dengan gaya yang sangat narsis, pembawa surat itu membacakan titah dari ratu, dan para pengawal di belakangnya memberikan apresiasi. Lloyd yang melihat tingkah konyol si pembawa pesan menjadi kesal dan ingin langsung ke intinya saja. Lloyd merasa bahwa dia akan mati dengan situasi yang seperti ini. Si pembawa pesan pun mulai membacakan titah dari ratu. Lloyd berpikir mungkin ini semua ada hubungannya dengan Count Cremo. Si pembawa pesan itu masih berbicara, dan inti surat itu adalah, Yang Mulia berkata, 2 pahlawan pemberani yang mengalahkan Giga Titan harus secara pribadi disambut dan dipuji atas pencapaian mereka. Lalu muncul sistem mengatakan bahwa ketertarikan Baron kepada Lloyd naik, dan Lloyd mendapatkan 90 poin RP. Baron pun menjadi terharu dan bangga karena anaknya mendapatkan suatu kehormatan. Namun si Lloyd malah kesal. Dia memang bersyukur, namun hanya untuk poin RP, dan bukan tentang hal ini. Lalu Lloyd mengingat kembali saat dia dulu di militer, di mana atasannya yang mengetahui Suho adalah teknik sipil. Dia memintanya untuk membangun penghangat lantai. Awalnya Suho mencoba menolak, namun akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun dan melakukan apa yang diperintahkan. Suho dulu membuat kesalahan karena belajar terlalu keras dan membuatnya menjadi begitu sempurna. Jadi banyak orang yang memanfaatkan kemampuan Suho seenak bijinya, hingga membuat Suho menderita. Dan jika Lloyd terlibat dengan raja, maka dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupannya yang nyaman. Lalu Sin kembali ke pembawa pesan. Dia menyampaikan bahwa Yang Mulia ingin Lloyd dan Xavier untuk menuju ke istana. Lloyd pun menangis mendengar hal itu. Dia menyesal telah mengalahkan monster udang itu. Lloyd lalu berpikir apa yang ia harus lakukan jika ia dipilih oleh raja. Jika dia berpura-pura idiot atau bertingkah bodoh, maka dirinya bisa saja dipenggal. Lalu terlihatlah kereta kuda yang membawa Lloyd dan Xavier menuju ke istana kerajaan. Di sini Lloyd sudah lemas karena tujuan hidup enaknya bakalan sirna. Xavier lalu bertanya tentang ekspresi Lloyd yang seperti orang yang baru mendapatkan hukuman mati. Lloyd pun membenarkan perkataan dari Xavier. Xavier lalu berkata bahwa dirinya mengira Lloyd akan sangat senang karena Lloyd bisa mencuri uang dari raja. Lloyd yang mendengar ucapan Xavier hanya terdiam karena dirinya mengetahui informasi tentang kepribadian dari Sang Ratu Magento dan situasi kerajaan di masa depan. Mengingat itu, Lloyd pun mulai bangkit dan berpikir untuk menggunakan informasi yang dia punya. Lloyd pun kembali tersenyum dan dia akan mulai menentang kerajaan. Lloyd dan Xavier pun telah sampai di hadapan Sang Ratu Magento. Dengan melihat auranya saja, Lloyd sempat merasakan takut. Lloyd lalu mulai menyapa Sang Ratu dengan kata-kata yang sopan. Ratu Magento pun berkata bahwa dirinya mengira Lloyd adalah Xavier. Sontak Lloyd kena mental lagi karena udah 3 kali dia kena kayak gituan. Si Ratu lalu mengalihkan perhatiannya kepada Xavier. Dia melihat sesuatu yang spesial dari Xavier dan mengajaknya untuk sparring. Namun Xavier menolaknya dengan halus dengan berkata bahwa dirinya hanyalah seorang pengawal dan tak berani menantang Sang Ratu. Lloyd lalu bergumam bahwa Ratu Magento hanya sekilas melihat Xavier, tapi dia langsung bisa mengetahui kalau Xavier adalah istimewa, seperti yang diharapkan dari salah satu 2 pendekar terbaik di kerajaan. Jika Lloyd bertindak gegabah, itu tidak akan baik baginya.